Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Alhamdulillah hadirin sekalian, siang hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala, dimampukan untuk berhimpun memenuhi panggilan azan salat berjamaah di masjid. Kemudian kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin rahimakumullah, semua rezeki yang dibagi Allah, diberikan Allah untuk manusia, semuanya berkaitan dengan ibadah. Semua kesempatan yang diberikan oleh Allah itu berkaitan dengan ibadah. Sering kita mendengar ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Biasanya sampai di situ. Padahal terusannya ma uridu minkum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku nggak butuh bayaran, nggak butuh rezeki, nggak butuh dari kalian. Maka kalianlah yang akan aku cukupi. Jadi seluruh rezeki yang Allah turunkan ke manusia itu kaitannya dengan ibadah. Contohnya baju, pakaian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surat Al-A'raf ayat 26 Allah sebutkan, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan. Wahai anak cucu Adam, kita manusia ini keturunan Adam, kami telah turunkan kepada kalian libasan, baju, pakaian, yuwari sawatikum warisha, sebagai menutup aurat dan untuk perhiasan. Kebanyakan sekarang orang pakai baju untuk modis-modis. Kadang-kadang pakaian belum jadi dipakai, ya kan? Sehingga ketiaknya kelihatan, pahanya kelihatan. Padahal tujuan Allah menciptakan baju diturunkan ke muka bumi menutup aurat agar orang ibadahnya sempurna. Sebab orang ibadah auratnya kelihatan, batal ibadahnya. Sholatnya batal, harus ditutup auratnya. Apalagi makanan. Kenapa Allah turunkan makanan? Makanan itu agar manusia makan kuat beribadah. Agar kuat beribadah. Kenapa Allah itu menciptakan emas, dinar, perak, koin, sehingga dibutuhkan manusia untuk alat tukar agar manusia bisa ibadah, nyari duit, bisa berinfak, bisa bersedekah, bisa nafkahi anak, istri, keluarga, orang lain, diri sendiri. Agar apa? Bisa ibadah. Hadirin rahimakumullah, sehingga nanti kalau kita mati itu malaikat nanya, Mas, kamu di dunia ngapain? Cari duit. Nah, sekarang mana duitnya? Nggak ada. Nah, katanya nyari duit di dunia, kok nggak ada duitnya? Saya tinggal di dunia. Kamu gimana lama-lama hidup di dunia? Cari duit, nggak ada yang dibawa ke kuburan. Mana duitnya? Tinggal sana. Yang makan siapa? Anak saya, istri saya, suami saya, emak saya, kawan saya, tangga saya. Lah buat kamu mana? Nggak ada. Goblok kamu ya. Harusnya kamu bawa ke sini. Ada infak, ada sedekah, ada hadiah, ada wakaf, ada seterusnya. Itu harta yang ketika mati ikut sama pemiliknya. Kok ditinggal? Nah gitu kan. Nanti kamu habis di dunia ngapain aja? Saya ngurusi umat. Umat siapa? Umat manusia. Nah, sekarang umat manusianya ada yang mau mendoakan kamu? Enggak ada. Lah gimana? Habis saya di dunia korupsi, saya di dunia dolim, sehingga orang laknat saya, bahkan saya pun matinya di penjara KPK. Aduh, gimana toh mas?
Orang hidup di dunia ketika ditanya, kita kan gitu kan, kenapa kamu nggak ibadah di dunia? Sibuk nyari apa? Nyari duit. Nah, mana duitnya kata malaikat? Nggak ada, ditinggal. Loh, gimana? Wis nggak karu-karuan manusia itu ya. Makanya hadirin sekalian, kalau kita pahami dengan konsep yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan selamat. Orang mati itu nyeselnya dua. Orang kalau mati, yang disesalkan orang mati itu dua. Yang pertama, nyesel karena tidak bisa sedekah. Dan yang kedua, nyesel karena tidak mengikuti kebenaran. Ya laitani takhudhu ma rasulil sabilah. Aduh, kiranya dulu saya itu ngikuti Rasul. Sebab hari ini kita saksikan banyak orang yang amalnya banyak, tidak pernah memikirkan amalnya benar. Sekali lagi, banyak orang sibuk menyibukkan diri dengan banyaknya beramal, tak pernah memikirkan benarnya amal. Nah, ini musibah. Ternyata setelah dikumpul ke amalnya, hal nunabbikum bil aksarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kamu tahu nggak orang bangkrut? Oh, siapa? Ini surat di dalam surat Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Kahfi terakhir itu Allah sebutkan, tahu nggak, ada berita kabar nih, kabar yang dahsyat. Orang yang dola sa'yuhum fil hayati dunya, sengsara hidupnya di dunia, bangkrut hidupnya dunia, yang mengira amalnya itu baik, ternyata setelah ditimbang tak ada nilai. Loh, kenapa? Karena dia sibuk memikirkan amal yang banyak tanpa pernah memikirkan benarnya amal. Jadi gitu ibarat kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu ya kal musafir yahmilur rimal. Ya, orang yang beramal tanpa memikirkan kebenaran, tanpa memikirkan ibadah yang benar, contoh dari Rasulullah nantinya nyesel, itu ibarat seorang musafir yang bawa sekarung pasir. Berat bawanya, begitu lapar dibuka isinya pasir. Dimakan nggak bisa dikunyah, nggak bisa dicerna, ya kan? Seperti itu. Kemudian yang tadi disebutkan itu karena tidak kalau orang mati itu pengen hidup lagi, itu dia tahu pahalanya sedekah. Akum minas solihin, saya akan menjadi orang soleh dengan cara apa? Bersedekah, berinfak. Oleh karena itu hadirin sekalian, jangan sampai kita terlambat ya, selagi masih hayat di kandung badan. Mari kita mempelajari Al-Quran dengan benar, beribadah dengan benar, tanpa lagi sibuk memikirkan banyaknya amal, tapi sibuk memikirkan bagaimana agar hidup ini benar. Sebab hadirin sekalian, yang namanya ibadah sudah disebutkan ismun jami'un lima yuhibbuhullahu minal afwali wal aqwal wa ma yardahu dohiron wabatinan. Yang namanya ibadah itu pokoknya sebutan apa saja sebutan, apa saja nama yang disematkan, yang meskipun aktivitas, ucapan, itikad hati, kalau itu membuat Allah itu suka, membuat Allah itu ridho, membuat ada contoh kebenaran, itulah yang namanya ibadah, baik bersifat lahir maupun batin. Lalu kita bertanya, orang kalau ibadah terus kerjanya kapan Ustadz? Nyari duitnya kapan Ustadz? Seneng-senengnya kapan Ustadz? Nyari duit kalau lillahi ta'ala, maka dia akan memperhatikan halal haram, memperhatikan hak-hak harta. Lalu dia tidak serakah, tidak senang dengan riba, tidak senang dengan mencuri, tidak senang dengan merampok, tidak senang dengan korupsi dan seterusnya. Dia akan memperhatikan Allah Subhanahu wa taala maunya apa. Itu kalau ibadah. Jadi kalau ibadah itu hanya untuk ibadah makto, sholat, zakat, puasa, haji saja ya sempit. Makanya disebutkan apa saja sebutan. Kalau di dalam mengerjakannya, mengatakannya, itikadnya itu menyertakan Allah, itulah ibadah. Ibadah. Kita pakai baju bukan sembarang baju. Baju itu diturunkan oleh Allah. Coba kalau nggak ada baju, nggak berani kita datang ke sini, nggak berani kita ibadah, maka Allah turunkan kapas, ciptakan kapas Allah itu, ciptakan ulat sutra. Lalu gimana cara mengolahnya? Allah ciptakan
akal nih yang cerdas agar bisa mengolah itu semua. Itu dari Allah semua. Agar apa? Manusia itu ibadahnya beres. Ya, lagi-lagi jangan sampai kita terperdaya oleh tipu dayanya iblis yang hanya mementingkan dirinya sendiri, tak pernah mempedulikan Allah penciptanya. Ya jelas. Ya. Allah itu maha tahu, tapi ketika diprotes, ana khairum minhu, aku lebih baik darinya. Loh, siapa yang ngomong lebih baik? Matahari aja yang begitu terang tidak pernah menjelaskan aku matahari terang. Sama aja api nggak pernah menjelaskan akulah api yang panas. Tapi orang-orang pada merasakan manfaat matahari, manfaat api, manfaat air, manfaat udara, oksigen. Tapi iblis dia kok menjelaskan aku lebih baik. Apanya yang lebih baik? Asal usulnya rupanya. Jadi orang yang bangga hanya dengan asal usul, hati-hati terjebak dengan karakter dan sifatnya iblis laknatullah. Oleh karena itu hadirin sekalian, mudah-mudahan kita benar dalam beribadah sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang dipraktekkan oleh para sahabat, yang dipraktekkan oleh orang-orang soleh di antara kita, yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita diberi kemampuan untuk menunaikannya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.